Bahkan jika Sebi Zui mundur dari niat membunuh sekarang, leluhur Hei tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika Anda tidak ingin mati, Anda hanya bisa membangunkan leluhur naga asli. Kelimpahan tanah leluhur naga sejati tidak diragukan lagi. Itu adalah tanah suci yang pernah menjadi zaman 150 juta tahun yang lalu. Dan itu adalah dunia yang dihormati oleh semua ras. Sama seperti di antara klan Kaisar Ke, ada gerakan pembunuh terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan yang kuat duduk di kota. Mungkin tidak ada naga asli yang hidup di leluhur naga asli hari ini. Namun, larangan itu tetap ada, dan kekaguman masih ada. Tanah leluhur naga sejati, Raja Dewa tidak boleh berkomitmen. Ini sama sekali bukan kata kosong. Tetapi Raja para Dewa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dengan kata lain, selama tanah leluhur naga asli keluar lagi, tidak mungkin menyembunyikannya di dunia di bawah mata leluhur hitam, sehingga tidak dapat ditemukan. Bai Guanxing tersenyum. Dia tidak pernah takut mati, tapi dia tidak menyangka akan kalah begitu parah. Dao Rou, maaf, aku tidak bisa membiarkanmu melihat ayahmu. Aku tidak bisa membangunkan tanah leluhur naga yang sebenarnya. Bai Guanxing menggelengkan kepalanya, tertawa pahit, dan berubah menjadi transmisi suara. Yi Chen, saya pikir kita bisa keluar dari alam semesta yang cerah bersama. Tapi, apakah ada beberapa jenius yang mati di tengah jalan? Kamu siap untuk pergi ke guru? Hanya Feng Tianxing yang meninggal di sini. Kamu harus membiarkan Qin Yi Chen ingat bahwa dia akan menemukan muridnya sendiri. Mungkin suatu hari, akan ada seorang Tian Jiao yang telah berjalan di jalan yang belum kita lewati. Belum selesai. Qin Yi Chen mengangguk diam-diam, dan dia juga mengerti segalanya. Bahkan jika mereka terbunuh hari ini, mereka tidak bisa membiarkan tanah leluhur naga sejati diekspos ke leluhur hitam. Feng Tianxing akan mati, dan Bai Guanxing akan mati. Namun, Qin Yi Chen masih hidup. Keturunan naga sejati belum mati, dan di antara miliaran bintang ini, masih ada banyak Qin Yi Chen, dan salah satu dari mereka pada akhirnya akan keluar dari duniawi, memenggal kepala para dewa, membunuh iblis dan memusnahkan iblis, dan berjalan di jalan jalur yang telah dilalui Qin Yi Chen, dan melangkah lebih jauh. Orang itu mungkin Li Yi Chen, Zhang Yi Chen dan bukan dia Qin Yi Chen, tapi itu pasti. Saudara-saudara, saya minta maaf. Pada akhirnya, saya tidak mengatur satu hal pun. Saat Bai Guanxing berbicara, senyumnya menyedihkan. Dia tampak seperti anak bungsu di antara saudara laki-laki dan perempuannya. Kekuatan bertarungnya lemah, tetapi dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Apapun. Setelah tawa sedih, Bai Guanxing mendongak lagi, melihat dunia penuh warna yang bergelombang. Itu adalah naga putih yang dipercayakan dengan batu yang memenuhi langit. Kakak, tinggalkan aku sendiri. Jaga Qilinzi. Dan, jangan salahkan si tiran. Dia bukan kura-kura. Naga putih tidak mendengarkan. Mencabik-cabik dunia. Melangkah ke udara. Dan ada raungan yang melawan langit dan bumi. Bergema melalui gurun. Xiao Bai, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata terakhirmu. Tanda seru. Tanda seru. Ding Tian Tongkat dan Ayun Yuyu. Melawan langit dan melawan bumi hanya 7 kera. Hati Qin Yi Chen bergetar. Bagaimanapun juga, mereka juga mendapat bantuan dari Raja Dewa. Tetapi kedatangan Qi Yuanqi membuat kesabaran leluhur Hei menjadi sia-sia. Kamu tidak bisa menang. Kalimat ini berjalan melalui ratusan juta waktu dan ruang. Seperti kekalahan prestasi Bai Qiankun dan ketidakmampuan untuk membiarkan naga sejati turun. Sama seperti hari ini, leluhur hitam akan membunuh segalanya. Mulai sekarang, baik Li Yi Chen maupun Zhang Yi Chen tidak akan bisa memanjat raksasa hitam yang menghancurkan segalanya. Bergemuruh. Kekuatan leluhur hitam telah jatuh sejak 9 hari. Dan meskipun Qin Yi Chen telah dengan hati-hati merasakan ketakutan di dalamnya, dia masih tidak bisa menahan gemetar pada saat kegelapan berubah menjadi telapak tangan raksasa. Kekuatan leluhur hitam bukanlah ketakutan yang tidak berdasar. Itu adalah transendensi yang membuat 10.000 dao tidak ada. Dan tampaknya menghancurkan hati dao Qin Yi Chen. Qin Yi Chen, yang jauh di 3.000 alam, gelisah, terengah-engah seperti kontraksi jantung. Dan bahkan jubahnya basah oleh keringat dingin. Menghancurkan tubuh bawaan yang bisa dia tanggung. Tetapi Wen Qing berdiri di sampingnya. Itu adalah wanitanya. Dalam kehidupan dewa bawaannya ini, dia membuat reputasi besar. Tetapi pada akhirnya itu bukan apa-apa. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengecewakan siapapun dan tidak berutang siapapun. Tetapi dia adalah satu-satunya yang membiarkannya. Wanitanya sendiri mati bersamanya. Feng Tianxing sudah mati dan Qin Yi Chen, Putri Wenxing sudah mati. Tidak ada lagi Putri Wenxing. Qin Yi Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dan ketika dia melihat dunia dengan darah naga asli, dia seharusnya sudah mengharapkan momen ini sejak lama. Tapi Lulu, yang berlama-lama di sekitar Qin Yi Chen, menolak untuk setuju. Tempat pemujaan leluhur. Tanda seru. Tanda seru. Lampu bercahaya itu menyala lagi. Tetapi mata Bai Guanxing memerah dan meraung. Diam aku semua. Tanda seru.
Tanda seru. Tinggalkan cahaya pada naga asli. Jika Anda kalah sekali, peluang untuk berbalik akan berkurang 10%. Tidak peduli seberapa sulit baginya untuk bangkit, dan akan lebih sulit baginya untuk mengolah keturunan naga sejati seperti Feng Tianxing. Saya tidak tahan untuk kalah lagi. Tetapi Ying Meng itu tidak mendengarkan. Bahkan mereka tidak pernah mendengarkan kata-kata Bai Guanxing. Tuan, jika tanah leluhur hilang, Anda dapat membangunnya kembali. Jika Anda mati, tidak akan ada apa-apa. Setelah gemuruh itu, cahaya yang bersinar berjuang keras, dan sekali lagi berubah menjadi ngengat untuk memadamkan api. Membuka jalan dengan cahaya, menuju ke ujung dunia yang lain. Tempat pemujaan leluhur. Tanda seru. Tanda seru. Tuhan memberkati ras saya, bangun. Tanda seru. Tanda seru. Dunia yang rusak ditaburi dengan sinar cahaya, mengarah langsung ke cahaya pedang yang tampak seperti langit, seolah-olah mengambil hari libur dari langit, mengambil pedang tajam, dan kemudian mengambil ujungnya. Tidak ingin. Mata Bai Guanxing akan terbelah, dan tanah leluhur naga asli tidak boleh diekspos ke leluhur hitam. Itu adalah alat tawar-menawar yang lebih penting daripada putra Bai Ze. Tidak ada yang ingin menjadi alat tawar-menawar, tetapi Bai Guanxing harus menganggap semua kekuatan sebagai alat tawar-menawar. Namun, pada saat itu, tidak ada suara dari dunia, hanya cahaya yang bersinar di dunia, membuat hati bergetar bagi yang melihatnya. Rumble, Dinghai Shenzhen AP7 menghantam dengan marah, tetapi sepertinya dia tidak bisa menghentikan kegelapan yang telah lenyap. Bahkan Huaxu mengerang dan retak, dan bahkan di atas langit, ada sosok mengenakan gagak emas yang menyebar sayapnya dan berteriak. Sebagai penguasa langit dan bumi, seorang pria dengan alis pedang terangkat, mengenakan dewa di kepalanya. Mahkota, awasi semuanya. Hapus kontrak surgawi. Dan sejak itu setialah pada istana surgawi kunoku. Aku akan selamat dari bencana ini untukmu. 3 gagak emas Kaisar Timur Taiyi melonjak. Dia adalah penguasa alam semesta kuno. Jika dia bergerak, itu akan cukup untuk menghentikan leluhur hitam. Namun, dibutuhkan harga untuk mempertahankan tanah leluhur naga sejati. Bai Guanxing tidak memperhatikan. Menatap jalan yang diaspal dengan cahaya. Lampu neon kecil langsung ke langit. Membuka dunia. Dan membuat dunia datang ke dunia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dunia bergetar. Dunia bergetar. Qin Yichen hanya bisa melihat samar-samar. Dari kedalaman alam semesta. Matahari yang terik sepertinya meledak. Itu sangat kuat. Bahkan seolah-olah 2 alam semesta bertabrakan satu sama lain. Seekor naga yang sedang tidur perlahan bangun. Itu adalah tanah leluhur naga sejati. Pusat surga dan bumi yang telah ada selama ratusan juta tahun. Dan tempat pemujaan ribuan orang. Itu adalah kampung halaman naga sejati. Dan itu adalah satu-satunya tempat di mana Raja Dewa tidak berani menginjakkan kaki. Di dunia yang luas dan megah itu, memancarkan keajaiban yang dirindukan oleh puluhan ribu orang, hanya puncak gunung es yang muncul, dan hati nenek moyang penyihir bergetar. Apa yang membuat hati Sebi semakin bergetar adalah bayangan naga yang tertanam di antara dunia yang luas dan bumi perlahan mengangkat kepalanya.